Walaupun Anda memang tahu seluk-beluk mall tersebut seperti membalikan tangan, tapi kalau muka Anda seperti begal, mohon maaf. Bersama Coki Pardede dan Kania Cita di rubrik Boleh Nggak di Geolive. Dan langsung saja kita tentunya akan mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada netizen di kolom komentar rubrik kita. Kita mengencourage kalian untuk bertanya hal apapun. Nanti tentunya kita akan pilih ya, karena kita tidak mungkin menjawab semuanya. Dan ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi tanpa lama-lama lagi silakan Kania. Dalam lowongan kerja, hampir semua menetapkan dalam kutip berpenampilan menarik. Ya. Apa alasannya? Apakah orang jelek nggak kompeten? Oke. Identik dengan kriminal? Ini saya mungkin akan mencoba menjawab sepengetahuan saya Kania, tapi nanti tolong lo tambah dengan research ya. Yang mungkin memang lo tahu pernah dilakukan akan hal ini gitu. Ya. Kalau gua rasa kenapa di setiap pekerjaan kita perlu berpenampilan menarik, itu bukan masalah kompetensi. Itu bukan masalah kompetensinya sih sebenarnya. Tapi biasanya memang lebih mudah mempercayai orang yang wangi daripada orang yang bau keringat pada saat sedang mempresentasikan sebuah ide. Ya. Lebih mudah untuk meng-ACC sebuah presentasi pada saat Anda tidak bau mulut dibanding Anda presentasi Anda bau mulut. Dan kadang gini, terlepas dari misalnya ya, poin lo on point, tapi lo bau mulut nih, terus dasi lo di sini apa, itu kan ganggu gitu. Itu bisa menyimpangkan perhatian si orang tersebut, atau dasi lu gambar Hello Kitty, atau dasi lu gambar Hello Kitty atau apapun, itu bisa menyimpangkan perhatian orang yang mendengar dari poin lo yang valid sebenarnya. Karena kalau buat gue ya kan, sebenarnya penampilan itu termasuk dari bagian ilmu komunikasi. Ya. Misalnya contoh, kita lagi pengen berbicara mengenai sosialisasi imunisasi, Ya. misalnya di desa-desa. Tapi kita datang ke sana menggunakan topi Pak Tarno. Mohon maaf. Orang tidak akan memperhatikan Anda ngomong imunisasi. Orang akan, kenapa dia pakai topi Pak Tarno? Gitu maksud gue. Karena kalau buat gue ya, berpenampilan menarik itu lebih akan mendukung argumen kita sebenarnya. Karena itu ya lebih membuat kita dipercaya. Nah, dan gini, misalnya konteks pekerjaannya juga tuh apa tuh? Misalnya contoh dia penjaga distro. Misalnya dia penjaga distro, tentu dia harus merepresentasikan fashion distronya dong. Dan tentu dia harus berpenampilan menarik dong. Jadi kadang bukan kompetensi. Atau misalnya dia bekerja di asuransi. Tentunya pada saat dia ingin menawarkan asuransi jiwa, dia harus berpenampilan menarik dong. Karena kalau dia berpenampilan compang-camping kan pasti yang ditawarin kan, mayat, kenapa ada mayat ngomong? Gitu maksud gue kan. Atau misalnya kalau dia juga menawarkan MLM, tentu harus berpenampilan menarik dong. Walaupun sampai sekarang di semua video MLM, orang kayanya bajunya jelek. Lu lihat deh, coba, nih sumpah gue nggak bohong. Di semua kesaksian sukses-suksesnya, yang biasanya saya kaya, yang ada mobil-mobilnya banyak, itu baju Anda norak. Saya tidak percaya Anda orang kaya. Coba deh cek. Lu udah pernah nonton belum? Ada di MLM. Mohon maaf, menurut saya baju Anda tidak mencerminkan Anda memiliki mobil tersebut. Kalau buat saya sih menurut gue. Jadi berpenampilan menarik itu penting. Apalagi kalau tujuan lo komunikasi dan lo frontliner sih. Contoh, misalnya lo kerja di mall sebagai pusat informasi. Muka Anda jelek. Walaupun Anda memang tahu seluk-beluk mall tersebut seperti membalikan tangan. Tapi kalau muka Anda seperti begal, mohon maaf, itu pusat informasi akan dihindari orang yang datang ke mall. Menurut gue sih itu memang berkaitan sih kalau buat gue sih. Iya, Cok. Thank you. Menarik banget sih pandangan lo sih. Tapi belum tentu benar juga, itu kan opini gue. Enggak, sebenarnya ya itu pasti juga lo dapat dari pengamatan sekitar juga lah ya. Ya. Maksudnya lo juga tentunya mungkin pernah dengar temen lo yang nggak tahu kenapa ngerasa kayak ini orang off deh gitu misalnya. Lo pernah denger gak sih? Ada. Ya,
gue nggak srek nih. Benar. Nah itu biasanya tanpa disadari nih, ya kan? Iya. Emang ada banyak hal di dalam manusia yang kita tuh udah ada kecenderungan genetiknya, masalah itu. Jadi kita sering nggak sadar aja gitu, ya kan? Ya misalnya apa sih yang orang bilang kayak gue ada feeling dari orangnya gini-gini gitu nggak sih? Belum kenal, belum ada interaksi apa-apa, ngelihat orangnya ngomong bentar langsung feeling gue nggak enak deh sama nih orang, ya nggak sih? Nah jadi emang ketika kita melihat, mendengar, merasakan, ya kan segala macam itu kan dibaca oleh indera-indera kita nih dan persepsi-persepsi otak kita. Nah itu ada sisi genetiknya, ada sisi sosialnya emang. Jadi bagaimana masyarakat membangun persepsi tentang suatu juga ngaruh, tapi juga ada kecenderungan genetiknya nih. Dimana misalnya secara genetik kita berevolusi untuk takut pada sesuatu gitu. Misalnya kayak kenapa sih kita takut sama mungkin muka buaya gitu. Kalau ada tiba-tiba kita lagi jalan terus ada muka buaya gitu di suatu tempat, mungkin langsung otomatis lari gitu misalnya. Nah kan karena ya emang kita beribu-ribu tahun ngindarin predator kayak gini kan, kayak buaya kayak. Apalagi kalau muka Anda mirip buaya. Mungkin kan ada yang secara genetik mungkin mirip. Misalnya gitu. Nah itu tapi contoh ya kan, maksudnya kita tanpa sadar tanpa apa langsung ngerasa ada ketakutan ya nggak jelas gitu. Iya benar. Nah gitu juga dengan tadi misalnya insting atau tadi feeling yang kita biasanya nyebutnya feeling, but mungkin lebih tepatnya adalah insting gitu ya. Kita punya insting kayak nih kayak ada nggak bener nih orang. Nah itu bisa banget loh berkorelasi dengan bentukannya dia gitu. Jadi kita kayak secara otomatis ketika ngelihat muka kayak gini atau tampilan kayak gini atau bahkan pada konteks tertentu mungkin warna kulit tertentu atau apa, secara irasional kita menjudge gitu bahwa gue off nih. Nah dan sering banget akhirnya dilakukan riset dong. Ada nggak sih tendensi kayak gini, ada nggak sih bias kayak gini. Dan akhirnya ketemu kan fakta-fakta bahwa emang orang tuh ada bias untuk lebih trusting, lebih bisa percaya, lebih bisa nggak ngerasa off ke orang-orang yang lebih atraktif. Dan itu bolak-balik terbukti kan. Kalau misalnya lu pernah lihat nggak sih misalnya sidang penjahat gitu, pembunuh atau apa, tapi kalau orangnya ganteng kayak dia ganteng juga ya gitu. Padahal dia bunuh berapa orang gitu. Dan itu sering terjadi di serial killer di Amerika Serikat tuh. Iya kan kayak wah terus charming gitu tiba-tiba jadinya kan. Nah kan kayak gitu kan. Kayak jadi hal-hal seperti ini memang terjadi di masyarakat karena emang ada. Atau mungkin dalam pemilihan umum pada tahun-tahun yang lalu kan, gue mau milih nih kayaknya dia cantik. Kayaknya dia ganteng gitu. Ya bisa. Iya bahkan gue ingat waktu pas pemilihannya Pak SBY kan di tetangga-tetangga, maksudnya di rumah gue banyak yang kayak ngomongin kan, ya kita milih siapa gitu. Itu cukup banyak juga sih yang emang bilang beliau tuh ganteng gitu. Jadi kayak suka nih sama beliau kan. Dan dan sayangnya itu pemilihan umum bukan next top model. Ya tapi sah aja orang memilih atas dasar itu. Maksudnya silakan aja kalau punya alasan itu. Nah, yang penting tuh kita tahu bahwa kecenderungan kayak gitu ada. Nah, yang perlu kita sadari adalah insting kita nggak selalu benar gitu. Itu dia. Jadi, don't judge book by its cover ya. Nah, sebenarnya. Nah, itu bagaimana tuh kalau gitu tentang pendapat itu? Terus setuju nggak? Don't judge book by its cover. Sebenarnya lebih konteks tepat, ya, tergantung konteks ya. Yang lebih tepat bukan don't judge the book from its cover. Sebenarnya kalau lo butuh covernya ya silakan aja lo judge based on its cover. Tapi don't take your instinct for granted kali ya. Jadi kayak lo jangan atau at face value lah mungkin lebih tepatnya. Jadi lo jangan ambil hasil insting lo begitu aja gitu. Jadi jangan kayak cuman feeling gue gak enak nih udah gitu, lo gak ngecek dulu kayak kenapa sih ya kan, maksudnya salahnya di mana nih, bener gak sih? Do some test gitu soal apa yang lo rasain itu gitu. Itu pernah terjadi di gue dulu. Karena bisa salah. Itu waktu gue kuliah, jadi ada temen gue memang dia jelek banget gitu kan, dia emang orang jelek banget. Bukan salah dia ya, tapi emang jelek aja. Dia presentasi. Memang seluruh raga dan badan ini tuh ingin memalingkan muka memang pada saat dia presentasi karena jelek aja gitu. Tapi setelah gue mencoba bahwa first instinct itu belum tentu benar. Ini nggak irasional nih. Gue coba denger poinnya, bener poinnya. Dan akhirnya dia jadi orang pinter, tapi jelek aja gitu. Jadi poinnya adalah mungkin bukan betul. Gue setuju banget kan. Jangan don't judge a book by its cover. Mungkin lebih kayak insting itu jangan langsung yang muncul pertama, jangan langsung dipercayai. Diterima aja, begitu aja. Kecuali memang tanda-tandanya sudah jelas ya. Misalnya
ini sepertinya dia pembegal deh, ini udah bawa samurai gitu kan. Enggak lah, itu positif. Ini enggak kalau itu tidak, bukan dalam konteks seperti itu. Tapi maksud gue kalau dalam konteks yang lebih rasional ya menurut gue ya. Dan sebenarnya setahu gue ya, pembelaan dari banyak perusahaan mengenai berpenampilan menarik ini bukan Anda disuruh operasi plastik, hey, lebih ke arah kita bisa berdandan dengan proper aja gitu. Karena kan ya maksudnya bisa presentable lah, nggak harus ganteng, nggak harus. Sebenarnya sih, tapi gue ngelihatnya syarat berpenampilan menarik itu juga sebenarnya syarat yang aneh ya. Dalam hal apa tuh maksudnya? Ya karena kan yang menurut gue menarik belum tentu yang menurut lo menarik. Bener, kecuali ada tolak ukurnya. Syarat tuh harus tolak atau tolok sih sebenarnya. Tolak ukurnya. Betul. Syarat tuh harus terukur sih, kayak misalnya minimal 18 tahun. Nah itu kan terukur kan. Memiliki ijazah S1. Betul. Berusia berapa, maksimal berapa itu juga bisa. Ada kan soalnya tipe-tipe orang yang bilang your brain is sexy. Tapi dia secara fisikal biasa aja gitu. Iya benar, menarik menurut ya, atau bahkan secara fisikal yang kita anggap nggak menarik juga jangan ada aja yang mungkin menganggap itu menarik gitu. Contohnya bule yang menikahi banyak orang-orang Indonesia yang dianggap nggak menarik gitu. Dianggap nggak menarik, ya, betul kan. Misalnya kayak gitu kan. Ya itu, nah itu kan karena emang lagi-lagi kalau itu juga ada benar juga ya, biological tendencies-nya lah, maksudnya tadi gue bilang kan. Jadi emang ketika lo berevolusi di region yang berbeda atau daerah yang berbeda, ya ada kecenderungan gen-gen yang mungkin berbeda juga gitu. Jadi orang di daerah ini akan cenderung lebih suka yang kayak gini, orang daerah ini ternyata cenderung lebih suka yang sebaliknya gitu misalnya. Nah, betul. Ya akhirnya yang menarik dan nggak menarik itu akan berbeda tergantung regionnya di mana gitu. Maksudnya dan ya gen-gennya gimana gitu orang. Dan biasanya sih menurut gue ya HRD perusahaan juga tidak terlalu menekankan penampilan menarik juga sih. Ya harusnya itu nggak bisa menjadi syarat gitu. Itu tidak harusnya karena sih. Iya. Ya orang juga nggak tahu kan, kayak gue nggak bisa menilai diri gue sendiri juga kayak gue menarik atau enggak gitu kan. Benar. Dan maksud gue juga HRD ngerti lah, maksudnya kayak kalau ada orang nggak cakep-cakep amat tapi lebih kompeten, terus ada orang yang cakep banget tapi nggak kompeten, ya pasti dipilih juga lah yang kompeten lah. Jadi ya nggak usah terlalu terintimidasi lah dengan berpenampilan menarik. Karena kalau saya terintimidasi dengan harus berpenampilan menarik, saya tidak memenuhi itu semua. Tapi saya bodoh amat. Dan banyak kok bukti sukses orang yang menurut gua tidak berpenampilan menarik, Mbak. Tidak berpenampilan menarik ya. Tapi sukses aja banyak. Komedian. Nah, again, mungkin menurut lo nggak menarik, tapi mungkin menurut yang lain bisa mungkin menarik. Benar. Jadi kita udah coba jelasin ya. Ya. I think harusnya udah cukup terjelaskan lah ya. Dan gue sangat-sangat menyarankan tapi untuk recruiter untuk nggak menaruh itu ke dalam syarat sih. Betul. I think it's quite stupid sih. Maksudnya nggak ada standarnya gitu. Jadi buat apa jadi syarat kan? Requirement itu kan tujuannya untuk mengeliminasi yang nggak memenuhi suatu syarat. Nah kalau syaratnya nggak terukur ya gimana mau dieliminasi? Mungkin memang pekerjaan Anda di bidang yang memang harus ada jasa yang harus terlihat menarik. Ya harus diperjelas sih. Betul. Maksudnya menariknya itu gimana? Misalnya LC harus berpenampilan menarik kan? Mungkin bisa make up dengan benar atau apa gitu. Lebih tepat ya dibandingin kayak LC itu nih, gue jelasin. LC itu fungsinya adalah nawarin alkohol supaya alkoholnya itu keluar terus. Itu fungsi LC. Kalau ada yang lain itu adalah perjanjian pribadi antara mbaknya itu. Jadi tolong ini saya harus menjelaskan karena kalau gue bilang LC biasanya orang tidak mengerti nih gitu. Jadi LC itu biasanya adalah supaya alkohol jalan terus. Nah, karena gue LC-nya. Iya. Supaya itu bisa terjadi kan harus ada teknik persuasi dong. Iya. Terhadap siapapun yang karaoke di situ. Ini mas, ya itu harus benar-benar. Ya tergantung, harus diperjelas, betul. Iya. Kalau misalnya penampilan dia bikin orang nggak bisa ngelihat dia, gimana mau dipersuasi gitu ya? Betul. Nah, Oke. Itu dia jawabannya. Terima kasih untuk siapapun yang bertanya itu. Jadi jangan terintimidasi. Langsung aja kita mengencourage kalian untuk bertanya apapun di kolom komentar kita. Karena kalau kalian tidak bertanya, tidak ada episode, boleh nggak? Iya. Jadi tolong kita. Kali ini kita mau nge-review salah satu brand skincare lokal yang tentunya udah nggak asing lagi nih, yaitu Scarlett. Nah, Scarlett ini baru aja ngeluarin produk terbaru mereka, yaitu Brightly Essence Toner. Untuk melengkapi rangkaian produk Brightly Series mereka yang ini nih. Rangkaian Brightly Series dari Scarlett ini sendiri terdiri dari Brightening Facial Wash, Brightly Essence Toner, Brightly Ever After Serum, Brightly Ever After Day Cream, dan Brightly Ever After Night Cream. Nah, langsung aja yuk kita coba produknya. Nah, rangkaian Brightly Series dari Scarlett ini didesain untuk mencerahkan, melembabkan,
mengencangkan pori-pori, serta membantu membuat tekstur kulit wajah menjadi lebih halus. Pertama-tama, kita bersihkan wajah dulu ya pakai brightening facial wash. Bisa kita lihat ya ingredients dari facial wash ini yang bagus untuk melembabkan dan mencerahkan kulit wajah. Dari sisi tekstur, brightening facial wash ini lebih ke gel gitu dan ada bulir-bulir scrubnya. Bagus banget buat membantu ngebersihin muka kita, apalagi kalau udah seharian beraktivitas. Setelah kita cuci muka pakai brightening facial wash, sekarang kita pakai Brightly Essence Toner. Brightly Essence Toner ini mengandung vitamin C dan glutathione yang bisa membuat wajah menjadi lebih cerah. Untuk pengaplikasiannya bisa pakai kapas atau kita langsung tuang aja ke telapak tangan. Selain mencerahkan, Brightly Essence Toner ini juga bisa membantu meminimalkan pori-pori yang membesar karena mengandung niacinamide. Setelah kita pakai Brightly Essence Toner, selanjutnya kita pakai Brightly Ever After Serum. Brightly Ever After Serum ini mengandung phyto-whitening, vitamin C, dan glutathione yang bermanfaat untuk mencerahkan sekaligus menyamarkan bekas jerawat. Aplikasikan Brightly Ever After Serum ini secara merata di wajah dan biarkan sampai serum meresap ke wajah. Selanjutnya lagi kita pakai krim wajahnya. Jadi ada dua jenis nih, yaitu Brightly Ever After Day Cream untuk di pagi hari atau sebelum beraktivitas, dan Brightly Ever After Night Cream untuk dipakai di malam hari atau setelah beraktivitas. Nah, Brightly Ever After Day Cream dan Night Cream dari Scarlett ini didesain untuk mencerahkan, menghidrasi kulit wajah, dan mengurangi kerutan di wajah. Semua produk dari Scarlett ini sudah teruji bebas merkuri dan hidroquinone, serta sudah terdaftar di BPOM. Buat yang penasaran dan mau coba produk-produk dari Scarlett, bisa langsung aja mampir ke kanal-kanal Scarlett ya.